selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Naila Putri. Saya di sini sebagai moderator kegiatan ini. Di samping saya telah hadir Bapak Aan Budianto SPD selaku guru di SMA AN 1 Combreng sekaligus narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Pak. Terima kasih telah hadir di sini. Beliau lahir di Subang 23 Agustus 1985. Beliau bertempat tinggal di Desa Combreng. Beliau memiliki akun Facebook bernama Aan Budianto. Riwayat pendidikan, beliau lulus di SDN Kebondanan, SMP di SMPN 1 Pusaka Negara, SMA Pasundan 2 Bandung, dan lulus S1 di Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi anggota BEM Universitas Pasundan pada tahun 2005 sampai 2006. Hobi beliau adalah bersepeda dan moto hidupnya sabar. Terima kasih. Tema kita kali ini adalah tentang kewirausahaan. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Waktu yang tepat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita coba membahas bincang-bincang tentang wirausaha. Gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang dibicarakan ini bermanfaat untuk semuanya. Indonesia ini sudah punya rencana ya untuk jangka panjang tahun 2045 itu genap 100 tahun Indonesia. Apa yang direncanakan dengan Indonesia? Targetnya adalah Indonesia emas, seperti itu. Apa itu Indonesia emas? Indonesia yang generasinya mampu bersaing di global atau di dunia, bersaing di dunia. Oleh karena itu, anak-anak yang sekarang dan generasi yang sekarang nih, yang sekarang masih di SMP atau di SMA kelas 1, sekitar usianya sekitar berapa kira-kira? 13 tahun sampai 14 tahun. Pada saat 2045 mereka sudah berusia matang atau berusia dewasa. Gitu ya. 25 tahun mendatang, anak-anak yang SMA kelas 1 yang sekarang itu akan menempati posisi-posisi yang strategis ya. Pada saat itu usianya sekitar 30-35 tahun. Usia yang cukup dewasa, cukup mapan begitu. Diharapkan anak-anak SMA kelas 1 yang sekarang ini suatu saat nanti 25 tahun mendatang bisa bersaing di kancah internasional gitu. Di kancah globalisasi itu bisa bersaing di sana, bisa berkompetisi di sana begitu. Oleh karena itu sejak dini, mulai dari sekarang, mulai dari kelas 1 sekarang sudah mulai harus dipupuk jiwa-jiwa wirausahanya. Gitu. Wirausaha itu orientasinya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi lebih ke sifat wirausahanya. Begitu. Apa sih sifat-sifat wirausaha? 1, harus kreatif. Dan itu harus ditumbuhkan dari sekarang, dari mulai kecil. Jiwa-jiwa yang harus kreativitas. Bagaimana kita lihat perkembangan ilmu teknologi sekarang ya sudah sangat cepat sekali. Dalam satu acara itu waktu debat presiden, capres dan cawapres kemarin, bahwa Indonesia ini sedang mengejar teknologi platform unicorn, semua serba internet, serba
cepat, serba berbasis internet, perkembangan sudah ke arah situ. Dan kita sebagai generasi penerus nanti harus bisa mengikuti apa yang menjadi tren nasional. Jiwa kewirausahaan harus dibangun sejak dini untuk melatih diri kita menjadi generasi yang siap ya di masa yang akan datang. Nah, seperti apa saja yang perlu diperlukan untuk wirausaha, untuk jiwa wirausaha ya. Yang pertama adalah tadi harus kreativitas, harus kreatif. Kalau kreatif berarti harus menuntut tingkat kecerdasannya, belajarnya harus rajin dulu, jadi orang pintar dulu. Setelah kreatif dia bisa membaca peluang apa yang perlu dibutuhkan, peluang apa yang sedang tren saat nanti. Yang kedua, jiwa kewirausahaan itu yang kedua adalah bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini bisa menjadi seorang pemimpin, bisa memimpin organisasi. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan sejak sekarang. Karena tidak mungkin seorang wirausaha dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Suatu saat nanti kalau wirausaha kan dia punya usaha, entah itu usahanya besar atau kecil, maka dia harus memiliki jiwa kepemimpinan itu, bisa mengorganisasi perusahaannya, bisa mengorganisasi kegiatannya begitu. Dan ini jiwa kepemimpinan ini bisa mulai dilatih sejak dini melalui apa? Melalui organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Begitu. Kan banyak di sekolah itu kan ada organisasi pramuka, paskibra, kemudian PR, itu juga ada OSIS begitu. Ini sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan ini sebagai ajang latihan, berarti kita sudah melatih diri kita untuk menjadi jiwa-jiwa pemimpin gitu ya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ciri-ciri orang yang bisa nantinya memiliki jiwa wirausaha itu yang ketiga adalah mampu mengambil risiko. Begitu, itu mampu mengambil risiko. Ini tidak mudah mengambil risiko. Ya. Baik atau buruknya sebuah kegiatan, sebuah usaha itu pasti dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil oleh pimpinan. Begitu. Jadi jelas seorang wirausaha harus memiliki keberanian untuk mengambil sebuah risiko. Ya, contoh di dalam kegiatan sekolah kita, seorang pemimpin, ya, seorang ketua, ketika ada sebuah permasalahan, maka dia harus mengambil satu keputusan. Gitu. Yang satu keputusan itu pasti akan ada risikonya. Setiap keputusan diambil pasti akan memuat sebuah risiko. Berani nggak dia memutuskan? Kalau dia tidak berani memutuskan, misalkan ada sebuah permasalahan, gimana ini solusinya? Seorang ketua tidak berani memutuskan, terserah aja lah gimana. Berarti ini jiwa wirausahaannya ini masih belum cukup, harus dikembangkan lagi. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, jiwa wirausaha ini bisa membaca, seorang wirausaha itu bisa membaca peluang yang akan datang, bisa membaca celah atau membaca peluang untuk masa yang akan datang. Artinya dia pikirannya itu jauh ke depan gitu. Nanti kalau sekarang seperti ini, kedepannya seperti ini. Jadi pandangannya itu jauh ke depan, bukan hanya saat itu saja. Ya, jiwa wirausaha itu dibutuhkan
diperuntukkan bukan hanya sebagai jalan untuk membuat usaha, bukan itu. Yang lebih penting adalah membuat diri kita menjadi orang yang kreatif, membuat kita menjadi orang yang berani, membuat kita menjadi orang yang berpikir ke masa yang akan datang. Seperti itu. Adapun nanti suatu saat dia mau membuka usaha, nah, itu hanya sebatas hasil dari apa jiwa-jiwa wirausaha yang dia miliki. Jiwa wirausaha ini bisa kalian kembangkan sejak dini, sejak sekolah, ya. Sebagaimana cita-cita dari Indonesia sendiri 2045 menjadikan Indonesia emas. Pada saat itu Indonesia ingin bersaing dengan dunia global. Kemudian kalau misalkan kita mau belajar usaha, nah, kita sudah punya nih, jiwa wirausaha udah punya. Kita mau usaha, Pak, usaha apa saja sih yang bisa dilakukan? Saya kan masih sekolah ya. Kemudian kita juga pengen mengembangkan diri kita menjadi seorang wirausaha. Itu banyak kan sekolah ya. Sambil sekolah kita bisa membuka usaha, kan banyak ya wirausaha. Teman kalian ada yang jualan pulsa nggak? Contoh kecilnya seperti itu. Jualan pulsa itu adalah usaha yang sederhana lah ya, sederhana. Tapi di dalamnya berarti dia sudah memiliki jiwa wirausaha. Begitu. Sederhana. Di dalamnya hal sepele seperti itu, misalkan berjualan pulsa di antara teman-temannya di lingkungan sekolah. Satu, dia mampu mengorganisasi, memanage keuangan. Begitu hasil yang didapat. Kedua, dia bisa membaca peluang. Ketika temannya banyak yang butuh pulsa, dia menyediakan. Saya jualan pulsa, saya menyediakan. Berarti dari salah satu unsur jiwa wirausaha tadi dia sudah ada. Dia mampu membaca peluang. Seperti itu. Di dalamnya juga ada jiwa kreatif. Yang lain memang nggak mau jualan, dia mau jualan. Berarti kan kreatif. Itu. Ya, banyak ya. Dari hal yang sederhana tadi, misalkan seseorang siswa sambil dia sekolah, sambil berjualan pulsa juga, itu salah satu wujud aplikasi dari jiwa wirausaha yang dia miliki. Banyak. Ada teman yang lain sambil jualan yang lain yang ada ya, seperti itu. Jadi jiwa wirausaha itu bisa diaplikasikan dalam organisasi, bisa juga diaplikasikan dalam bidang usaha, juga bisa diaplikasikan dalam bidang ya. Kemudian apa sih bagaimana sih cara memulai atau mengetahui jiwa wirausaha kita? Apakah kita sudah punya jiwa wirausaha atau belum? Itu indikatornya. Kalau kita belum memiliki jiwa wirausaha, indikatornya ini, ciri-cirinya orang yang belum memiliki jiwa wirausaha masih menyimpan rasa malu atau minder, kemaluan. Malu ya, apa-apa tuh malu. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan rasa malu kita masih belum bisa berwirausaha. Contoh tadi yang sederhana tadi yang saya sebutkan, jualan pulsa. Kamu malu nggak jualan pulsa? Masih malu. Nah, kan belum tumbuh jiwa wirausahanya. Gitu. Orang lain nggak malu. Dia bahkan menawarkan teman-temannya, kalau ada yang butuh pulsa ke saya. Dia nggak malu. Tapi ada sebagian siswa yang lain malu. Berarti jiwa wirausahanya masih belum tumbuh. Gitu. Dalam organisasi ada yang berani, ada yang nggak berani. Gitu. Yang masih belum berani berarti jiwa wirausahanya masih belum tumbuh. Gitu. Dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Nah, diharapkan mendatang nanti usia-usia SMA yang sekarang ini akan menempati posisi-posisi yang strategis. Bisa jadi nanti jadi kepala sekolah, jadi kepala perusahaan,
jadi tokoh masyarakat. Nah, ini harus dibekali sejak sekarang, sejak dini. Pemikiran-pemikiran yang kreatif, jiwa-jiwa yang kreatif, inovatif. Karena apa? Jiwa kreatif dan inovatif ini yang akan dibutuhkan untuk daya saing kita. Sekarang kan semua serba online ya. Gitu. Bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang sebegitu cepatnya di dunia online sekarang? Maka harus didukung dengan kemampuannya. Kemampuan yang kreativitas, kemampuan yang kreatif. Ini harus. Jadi untuk kelas yang baru, kelas yang 1, kelas 10 yang akan datang, kembangkan terus jiwa-jiwa wirausahanya bukan untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Ya. Kemudian contoh yang lain, contoh kasus yang lain, misalkan, Pak saya ingin wirausaha, tapi saya kan gak punya modal. Jualan pulsa butuh modal. Ada nggak yang nggak perlu modal? Banyak usaha yang lain yang nggak perlu modal. Contohnya, siapa yang nggak kenal dengan jual beli online? Banyak ya aplikasi-aplikasi jual beli online. Itu di dalamnya kan ada yang disebutnya dropship atau apa itu ya. Itu pakai modal nggak? Enggak, dia jualan barang orang lain yang ada di jualan online itu. Begitu, itu kan tanpa modal. Begitu. Dan yang perlu kalian garis bawahi, usaha itu nomor 1 itu bukan modal. Yang nomor 1 itu adalah pasarnya. Gitu, pasarnya. Itu modal bisa minjem, tapi kalau pasar nggak bisa minjem. Jadi yang pertama dibangun adalah pasarnya. Kalau di SMA berarti ya relasi, harus banyak teman. Nah, harus banyak teman berarti orangnya nggak boleh maluan, nggak boleh minder, harus supel, harus pintar bergaul. Begitu. Bisa bergaul dengan teman seumurannya, bisa bergaul dengan teman yang di bawahnya, juga bisa bergaul dengan teman yang di atas umurnya dia. Begitu, jadi supel orangnya. Pandai bergaul. Itu modal dasar untuk kita memiliki jiwa wirausaha. Satu ya, kepercayaan diri yang tinggi. Itu modal. Seperti itu. Saya kira seperti itu untuk intisari dari wirausaha, jiwa-jiwa wirausaha. Ya. Kita harapkan untuk siswa baru yang sekarang ini kita kita latih lagi, kita berikan pembelajaran wirausaha, bukan langsung ke usahanya, tetapi lebih ke hal yang mendasarnya, yaitu sifat-sifat pribadi yang melatih kita untuk berwirausaha. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelumnya saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana sih cara mengubah pandangan orang yang lebih baik bekerja dengan orang lain daripada kita memulai pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri? Kan banyak orang-orang yang ngomong lebih enakan juga kerja dengan orang lain ya, daripada membuka usaha sendiri. Gimana sih cara mengubah pandangan itu? Ya, kembali lagi tadi, jika kita belum memiliki jiwa wirausaha orang lain, jiwa wirausaha, maka pernyataan tadi yang muncul. Orang yang berkata bahwa lebih baik bekerja dengan orang lain, berarti dia tidak suka tantangan, ya, cari aman. Sedangkan orang yang berwirausaha itu harus itu pasti penuh dengan tantangan. Itu pasti. Kalau dia membangun usaha dari nol dulu, dari mencari konsumen dulu, dari susah dulu, dari bangkrut dulu, kemudian bangkit lagi dan sebagainya. Gitu. Hasil yang dia nikmati hasil dari jerih payahnya dia sendiri. Sedangkan kalau misalnya bekerja orang lain, nasibnya ada di tangan perusahaan. Dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dia menentukan nasibnya di tangan perusahaan. Contohnya sekarang banyak generasi setelah lulus SMA pengennya langsung kerja di pabrik, begitu ya.
sekarang sistem pabrik sekarang udah hampir kontrak ya, gitu. Ada kesalahan atau tidak ada kesalahan, bagus, kerjanya bagus atau tidak, kontraknya habis selesai. Gitu. Maka dia harus mulai lagi ke pabrik yang lain dan seperti itu. Kalau kita berwirausaha, ya, maka awalnya memang kita susah payah membangun usaha. Tapi kalau usaha itu besar, maka jelas ya, kita bangga dengan apa yang kita hasilkan sendiri. Terus kalau berwirausaha, waktu kita lebih banyak, ya, waktu kita lebih banyak, ya kita mau ibaratnya mau kerja, mau berhenti juga nggak masalah, karena kita yang mengatur waktunya sendiri. Ya, jadi kesimpulannya tadi, kalau misalkan dia belum memiliki jiwa wirausaha, maka pasti dia ingin cari aman. Bagaimana cari amannya? Cari aman ya udah kerja sama orang lain. Gitu. Kalau yang punya jiwa wirausaha, dia nggak mau usaha sama yang lain. Dia punya skill loh. Misalnya skillnya apa? Nyabloh dia punya komputer ya, editing video dan sebagainya. Dia merintis usahanya dari nol, itu yang lebih nikmat. Ya. Orang merintis usaha dari nol sampai tumbuh besar, begitu, dari hasil dari payahnya sendiri. Jadi sekali. Seperti itu. Saya juga berwirausaha dulu di rumah kan, gitu. Dari mulai nol sekarang sudah memiliki toko sendiri dan karyawan sendiri, luar biasa. Ya, ada lagi? Cukup? Ya.